the party, samurai mind, they can't be. Okay. Samurai mind, they can't be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi terpimpin. Selamat menyaksikan. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasionalisme, agama, dan komunisme atau nasakom. Ciri-ciri demokrasi terpimpin bisa dibaca di bawah ini ya. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno pada tahun 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin mengkhawatirkan. Berlakunya Dekrit Presiden ini memiliki sisi positif dan sisi negatif. Bagian sini merupakan sisi negatif dan bagian sini merupakan sisi positif. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar dan mutlak, sedangkan aktivitas partai dibatasi. Oleh karena kekuasaan presiden yang mutlak tersebut mengakibatkan penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi atau menciptakan stabilitas politik yang demokratis menjadi sentralisasi atau pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Pembentukan MPRS. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959, Presiden membentuk MPRS. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Ketua MPRS adalah Hoirul Saleh dengan tugas MPRS hanya terbatas pada menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Tanggal 10 November sampai 7 Desember 1960, MPRS mengadakan sidang umum pertama di Bandung. Sidang umum MPRS tersebut menghasilkan 2 ketetapan sebagai berikut. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pada pemilu tanggal 15 Desember 1955 berhasil memilih anggota DPR dan konstituante atau Dewan Penyusun UUD. Pada tanggal 10 November 1956, konstituante dilantik dengan tugas utama merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Kemudian konstituante mulai bersidang dengan pidato pembukaan dari Presiden untuk menyusun dan menetapkan UUD RI tanpa ada pembatasan waktu. Namun, ketika itu situasi dalam negeri terjadi pergolakan di daerah-daerah yang memuncak menjadi pemberontakan PRRI atau Permesta. Tanggal 3 Juni 1959, konstituante mengadakan reses atau masa istirahat yang ternyata untuk selama-lamanya. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Sution, atas nama Pemerintah Penguasa Perang Pusat, mengeluarkan peraturan nomor PRT /Perpu /040/1959 yang isinya larangan melakukan kegiatan-kegiatan politik. Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwiryo mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno agar mendekretkan kembali berlakunya UUD 1945 dan membubarkan konstituante. Keselamatan negara berdasarkan Staatsnoodrecht atau hukum keamanan bahaya bagi negara pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pada pukul 17.00 dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi A. Pembubaran konstituante, B. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlaku kembalinya UUD 1945, dan C. Pembentukan MPRS dan DPAS. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan penetapan presiden yang menyatakan bahwa DPR dibubarkan
Dan sebagai gantinya, Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR GR. Oleh karena bukan hasil pemilu, semua anggota DPR GR ditunjuk oleh Presiden. Peraturan maupun tata tertib DPR GR ditentukan oleh Presiden. Akibatnya DPR GR mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab berdasarkan UUD 1945 Presiden tidak dapat membuat DPR. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Lembaga tinggi negara ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri dari 1 orang wakil ketua Ruslan Al-Bugani, 12 wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi tanggung jawab atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Pelantikan DPAS dilakukan di Istana Negara pada tanggal 15 Agustus 1959. DPAS menempatkan diri di bawah pemerintah adalah DPAS yang mengusulkan agar pidato Presiden pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang dikenal dengan Manifesto Politik atau Manipol Republik Indonesia ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Perpres nomor 1 tahun 1960 dan ketetapan MPRS nomor 1 /MPRS /1960. Manipol adalah USDEK atau Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, sehingga lebih dikenal dengan Manipol USDEK. Front Nasional. Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuan pembentukan ini adalah menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Front Nasional adalah menyeleksi revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri, sedangkan Ir Juanda menjadi Menteri pertama. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut Triprogram Kabinet Kerja. Isi Triprogram Kabinet Kerja yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, ada peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, ada konfrontasi dengan Malaysia. Dan yang ketiga, ada Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Yang pertama, peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Ada pula tindakan pemerintah yang mengarah ke politik mercusuar atau mengejar kemegahan di tengah pergaulan antar bangsa, yaitu membagi kekuatan politik dunia menjadi 2, yaitu ada konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia memiliki sifat konfrontatif terhadap negara barat, antara lain ditunjukkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia. Pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara Federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara blok NATO. Dalam melaksanakan konfrontasi dengan Malaysia ini dibentuk Komando Mandala Singa atau kolega yang dipimpin oleh Marsekal Madya Omar Dhani yang merupakan Menteri atau Panglima Angkatan Udara. Komando ini kemudian mengirimkan pasukan sukarelawan untuk memasuki daerah Malaysia, baik Malaysia Barat maupun Malaysia Timur. Yang ketiga, ada Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Presiden Soekarno pada tanggal 7 Januari 1965 dalam rapat umum anti pangkalan militer asing menyatakan Indonesia akan keluar dari PBB. Penyebabnya Indonesia keluar dari PBB karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pembebasan Irian Barat. Yang pertama, latar belakang perjuangan.
Salah satu hasil konferensi meja bundar atau KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 adalah masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Dengan keputusan tersebut, ternyata ada perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Perbedaan penafsiran tersebut yaitu yang kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat. A. Perjuangan diplomasi. Dalam menghadapi masalah Irian Barat, Indonesia menempuh 3 bentuk perjuangan, yaitu diplomasi, konfrontasi politik, dan ekonomi, serta konfrontasi militer. Dalam melakukan perjuangan diplomasi dilakukan 2 tahap, yaitu pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Indonesia akan menempuh jalan lain jika usaha dalam forum PBB tidak membawa hasil. B. Konfrontasi ekonomi dan politik. Oleh karena perjuangan diplomasi tidak membawa hasil, Indonesia meningkatkan perjuangan dalam bentuk konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi dan politik tersebut memiliki tujuan dan tindakan sebagai berikut. J. Konfrontasi militer. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta. Isi Trikora yaitu setelah itu diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan gabungan kepala staf dan komando tertinggi pembebasan Irian Barat. Hasil rapatnya yaitu pada tanggal 11 Januari 1962 untuk melaksanakan Trikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebas Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat dan Mandala yaitu dan tugas Komando Mandala yaitu operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi menjadi 3 fase, yaitu Eselon Bunker mengajukan usulan yang dikenal dengan Rencana Bunker. Isi Rencana Bunker yaitu Komando Mandala mulai bulan Maret sampai Agustus 1962 melakukan serangkaian operasi. Operasi ini meliputi operasi Benteng di Fafakaimana, operasi Siringga di Sorong dan Temirabuan, operasi Naga di Merauke, serta operasi Jaya Tayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. 3. Akhir pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 15 Agustus 1992 berhasil ditandatangani persetujuan New York antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Delegasi di Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri DR Subandrio, sedangkan delegasi di Belanda dipimpin oleh Van Royem dan Schuman. Isi proyek perjanjian New York yaitu selanjutnya, untuk menjamin keamanan di Irian Barat dibentuk suatu pasukan keamanan PBB yang dinamakan UNSF di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Said Udin Khan. Sesuai dengan perjanjian di New York, proses pengembalian Irian Barat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Pada tahun 1969, sesuai dengan perjanjian New York, pemerintah Indonesia mengadakan penentuan pendapatan rakyat atau PPRA. Hasil PPRA kemudian dibawa oleh diplomat PBB untuk dilaporkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24. Pada tanggal 19 November 1969, sidang umum PBB mengesahkan hasil PPRA tersebut. Pembangunan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada tanggal 15 Agustus tahun 1959. Depernas dipimpin oleh Muhyamin dengan anggota bersumah 50 orang. Pembentukan Dewan Perancang Nasional ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan. Depermas dalam waktu 1 tahun berhasil menyusun rancangan dasar undang-undang pembangunan nasional semesta berencana tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS dengan ketetapan MPRS nomor 2 tahun MPRS 1960. Pada tahun 1963, Depermas diganti nama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas yaitu sebagai berikut. Nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah membendung inisial yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan
penurunan nilai uang atau devaluasi sebagai berikut. Yang A, uang kertas pecahan nilai Rp500 menjadi Rp50. Yang B, uang kertas pecahan senilai Rp1.000 menjadi Rp100. Yang C, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibukukan. Namun usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Ekonomi atau DEKON untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu DEKON. Tujuan dibentuknya DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dengan pelaksanaannya, DEKON justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem eatisme, artinya masalah-masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Akibatnya defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat menjadi 40 kali lipat. Defisit yang semakin meningkat tersebut dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang sehingga menambah berat beban inflasi. Pada tanggal 11 Mei 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan Presiden nomor 8 tahun 1965 tentang Bank Tunggal milik negara. Bank Tunggal milik negara kedudukannya di bawah urusan Menteri Bank Sentral. Bank-bank pemerintah menjadi unit-unit dari Bank Negara Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah tersebut mengalami kegagalan. Nah, faktor penyebabnya adalah pemerintah. Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. KOTOE bergerak secara sentralik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk KESOP adalah meningkatkan sektor perdagangan. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Bye!